Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak dan Ibu, para pejuang asam urat di seluruh Indonesia yang semangatnya tidak pernah padam. Saya mau tanya, dan tolong jawab dengan jujur di dalam hati. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah mati mission berjuang, sudah pantang makan emping, sudah menolak ajakan makan sate kambing, sudah tidak berani lagi menyentuh jeroan, tapi saat tiba waktunya cek laboratorium, kenapa angka asam urat di kertas itu masih saja tinggi? Rasanya seperti lari di tempat. Ya, betul tidak? Kita sudah copek-copek berjuang, sudah menahan selera, tapi garis finishnya seolah tidak pernah tercapai. Frustrasi, putus asa, dan akhirnya kita mulai berpikir, sudahlah, mungkin ini memang nasib orang tua. Aits, tunggu dulu. Jangan menyerah, karena hari ini saya akan membongkar sebuah misteri besar yang seringkali menjadi penyebabnya. Ternyata, seringkali musuh kita bukanlah hanya apa yang kita makan, melainkan ada sesuatu yang kita lupakan untuk kita minum. Dan solusinya mungkin hanya ada di halaman belakang atau di dapur kita. Sering kita cemplungkan ke dalam sayur asem tanpa tahu kekuatan sesungguhnya. Ya, selembar daun salam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, dan hari ini saya sangat bersemangat. Kenapa? Karena kita akan membahas sebuah kearifan leluhur yang ternyata, wow, canggih sekali secara ilmiah. Saya di sini bukan untuk memberi omelan tentang pantangan makan lagi, tapi untuk memberi solusi yang praktis, murah, dan insya Allah sangat manjur. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak dengan semangat sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan energi yang sama dengan saya, jika Anda siap untuk sehat, saya undang Anda dengan tulus untuk menekan tombol subscribe. Sekarang juga, ini wajib, agar Anda resmi menjadi bagian dari keluarga besar kita dan tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan lainnya. Setelah itu, tulis dengan semangat 45 di kolom komentar. Saya siap bebas linu untuk membuka mata kita semua. Izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien saya yang paling saya kagumi semangatnya. Beliau adalah Pak Tirtayasa, seorang pensiunan jaksa dari Surabaya yang berusia 66 tahun. Sebagai seorang mantan penegak hukum, beliau adalah sosok yang sangat logis, disiplin, dan tidak suka dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Beliau datang ke klinik saya bukan untuk mengeluh, tapi untuk menggugat kondisi tubuhnya sendiri. Beliau membawa setumpuk hasil laboratorium dan sebuah buku catatan makanan yang sangat rapi. Beliau adalah pasien paling patuh yang pernah saya temui. Semua makanan tinggi purin sudah beliau coret dari daftarnya. Namun, angka asam uratnya tetap membandel di angka 9,5, jauh di atas normal. Dan sendi-sendi di kakinya masih sering terasa ngilu. Dengan gaya bicaranya yang tegas, beliau berkata, "Dok, ini tidak masuk akal secara hukum. Saya sudah mengikuti semua aturan yang ada di buku. Saya sudah menghindari semua terdakwa purin, seperti jeroan, emping, dan daging merah. Tapi kenapa vonis asam urat saya tidak turun-turun juga? Tolong dok, cari di mana letak pelanggaran hukum di dalam tubuh saya ini." Apa yang dirasakan Pak Tirtayasa ini adalah sebuah bentuk kelelahan perjuangan, atau battle fatigue. Beliau merasa sudah mengerahkan semua senjatanya, namun musuhnya tidak kunjung kalah. Rasa frustrasi seperti ini sangat berbahaya, karena bisa memadamkan semangat dan membuat seseorang menyerah total, lalu kembali ke pola hidup lama yang tidak sehat. Inilah mengapa menemukan senjata baru yang efektif sangatlah penting untuk menjaga moral perjuangan kita tetap tinggi. Mendengar gugatan beliau, saya pun tertantang. Kami periksa kembali catatannya. Pola makannya memang sudah bersih dari purin. Obat penurun asam uratnya pun diminum dengan sangat teratur. Ini adalah sebuah misteri medis yang menarik. Jawabannya pasti tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Setelah mengobrol lebih dalam, terungkaplah dua hal. Pertama, meskipun tidak makan daging, Pak Tirtayasa sangat suka minum jus buah kemasan dan teh botol yang manis, yang beliau anggap sebagai minuman sehat. Kedua, tubuhnya
meskipun sudah tidak diberi pasokan purin. Sepertinya kesulitan untuk membuang sisa-sisa asam urat yang sudah terlanjur ada. Disinilah letak kesalahannya. Musuh tersembunyinya adalah gula fruktosa dari minuman manis, yang justru memicu produksi asam urat dari jalur lain. Dan masalah kedua adalah sistem pembuangan atau ginjalnya yang bekerja sedikit lambat. Maka, solusi kami ada dua. Hentikan semua minuman manis. Dan yang kedua, saya perkenalkan beliau pada sebuah ritual sederhana untuk membantu ginjalnya bekerja lebih efisien, yaitu dengan rutin meminum air rebusan daun salam. Nah, ini dia bagian paling serunya. Bapak dan Ibu pasti penasaran. Bagaimana bisa selembar daun yang biasa kita cemplungkan ke dalam sayur asem atau nasi uduk ini bisa punya efek secerdas itu dalam mengatasi asam urat? Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu pengetahuan alam yang luar biasa. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan ginjal kita adalah petugas pintu tol di jalur pembuangan sampah tubuh kita. Dan asam urat adalah truk-truk sampah yang harus dikeluarkan setiap hari melalui jalur tol tersebut, air seni. Pada penderita asam urat, masalahnya ada dua. Terkadang truk sampahnya terlalu banyak karena kita makan sembarangan, atau petugas pintu tolnya bekerja sedikit lambat dan kurang bersemangat. Disinilah kekuatan pertama dari daun salam bekerja. Daun salam memiliki sifat diuretik alami yang ringan. Artinya, ia bertindak seperti seorang mandor yang baik hati, yang datang ke pos tol, lalu menyemangati para petugas ginjal kita. Ia berkata, "Ayo, kerja lebih semangat sedikit. Buka gerbang tolnya lebih sering." Efeknya, produksi air seni kita akan sedikit meningkat, membuat aliran sungai pembuangan menjadi lebih deras untuk menggelontor lebih banyak truk sampah asam urat. Namun, kehebatan daun salam tidak berhenti di situ. Ia punya senjata rahasia kedua yang lebih canggih. Di dalam tubuh kita, ada sebuah pabrik yang bertugas mengubah purin dari makanan menjadi asam urat. Nama pabrik ini adalah enzim zensin oxidase. Daun salam ternyata mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang bisa menghambat kerja pabrik ini. Jadi, bayangkan betapa cerdasnya cara kerja daun salam ini. Ia tidak hanya datang ke pintu tol pembuangan untuk memperlancar arus keluar. Ia juga datang langsung ke pabrik produksinya di hulu dan berkata dengan sopan, "Permisi, tolong produksinya hari ini diperlambat sedikit ya, karena jalur pembuangan sedang dibersihkan." Sungguh sebuah mekanisme kerja yang sangat cerdas dan menyeluruh. Inilah yang membedakan daun salam dari banyak herbal lainnya. Banyak herbal yang hanya bekerja di satu titik. Misalnya, hanya sebagai pelancar kencing. Namun, daun salam bekerja di dua titik strategis sekaligus. Di hulu produksi dan di hilir pembuangan. Inilah mengapa efeknya seringkali terasa lebih signifikan. Ini ibarat tim sepak bola yang tidak hanya punya penyerang yang hebat, tapi juga pertahanan yang kokoh di saat yang bersamaan. Ketika daun salam bekerja di dua lini sekaligus seperti ini, hasilnya menjadi sangat efektif. Ia membantu mengurangi produksi truk sampah asam urat dari pabriknya. Dan di saat yang bersamaan, ia membantu memperlancar proses pembuangan truk sampah yang sudah terlanjur ada di jalan tol darah kita. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu ramuan herbal terbaik untuk asam urat. Kisah Pak Tirtayasa tadi membuka mata kita bahwa musuh asam urat bukan hanya jeroan dan emping. Ada 4 musuh lain yang seringkali bersembunyi, yang membuat diet ketat kita seolah sia-sia. Mari kita bongkar bersama. Musuh tersembunyi pertama adalah gula, terutama fruktosa. Gula jenis ini banyak sekali terdapat dalam minuman bersoda, jus buah kemasan, sirup, dan bahkan madu yang dikonsumsi berlebihan. Saat liver kita mengolah fruktosa, salah satu produk sampingannya adalah asam urat. Jadi, minum segelas minuman manis sama saja seperti memesan seporsi asam urat baru bagi tubuh kita. Saya pernah merawat Ibu Rina dari Bandung, yang asam uratnya selalu tinggi, padahal beliau seorang vegetarian. Setelah ditelusuri, ternyata beliau punya kebiasaan minum 2 botol besar jus buah kemasan setiap hari, yang beliau kira sangat menyehatkan. Setelah menggantinya dengan air putih, kadar asam uratnya turun drastis.
Musuh tersembunyi kedua adalah alkohol, terutama bir. Bir adalah paket bencana komplit. Bagi penderita asam urat, ia mengandung purin dari raginya, dan alkoholnya sendiri akan membuat ginjal kita mabuk dan lupa akan tugasnya untuk membuang asam urat. Ini adalah kombinasi serangan dari dua sisi yang sangat berbahaya. Pak Made dari Bali, pasien saya, mengira dengan meminum anggur merah wine itu lebih sehat dan berkelas. Beliau tidak tahu bahwa semua jenis alkohol, tanpa kecuali, akan menghambat proses pembuangan asam urat dan bisa memicu serangan nyeri yang hebat. Musuh tersembunyi ketiga adalah beberapa jenis obat-obatan tertentu. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Beberapa jenis obat diuretik untuk darah tinggi, atau obat aspirin dosis rendah untuk jantung. Pada sebagian orang, justru bisa sedikit meningkatkan kadar asam urat. Ini bukan berarti obatnya harus dihentikan. Sama sekali tidak. Namun, kita harus memberitahu dokter agar bisa dipantau. Mbah Joko dari Solo pernah mengalami hal ini. Setelah beliau memulai pengobatan darah tinggi dengan obat jenis baru, keluhan linu di kakinya justru bertambah. Setelah kami periksa, ternyata memang benar. Obat tersebut sedikit menaikkan asam uratnya. Akhirnya, dokter jantungnya mengganti dengan jenis obat lain yang lebih ramah bagi asam urat beliau. Dan musuh tersembunyi keempat adalah stres dan kurang tidur. Saat kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang bisa memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi. Kurang tidur juga akan mengganggu kerja ginjal dan sistem metabolisme kita. Stres adalah bensin bagi semua jenis penyakit. Pak Chandra, seorang pensiunan eksekutif dari Jakarta, adalah contohnya. Serangan asam uratnya yang menyakitkan selalu datang setelah beliau melewati beberapa hari yang penuh dengan tekanan pikiran atau malam mulam di mana beliau tidak bisa tidur nyenyak. Baik, cukup dengan teorinya, saya tahu Bapak dan Ibu sudah tidak sabar. Sekarang kita langsung praktik. Siapkan catatan. Ini dia resep air ajaib daun salam yang akan menjadi sahabat baru Anda. Instruksi pertama adalah menyiapkan bahannya. Sangat mudah. Cukup ambil sekitar 10 hingga 15 lembar daun salam. Boleh yang masih segar dari pohon, boleh juga yang sudah kering. Keduanya suma-suma berkhasiat. Pastikan Bapak dan Ibu mencucinya terlebih dahulu hingga bersih untuk menghilangkan debu atau kotoran. Instruksi kedua adalah proses perebusannya. Masukkan daun salam yang sudah bersih ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 3 gelas belimbing. Nyalakan api sedang dan biarkan ia merebus perlahan-lahan. Proses perebusan ini sangat penting untuk mengekstrak semua senyawa flavonoid dan minyak atsiri yang berkhasiat dari dalam daun. Instruksi ketiga, dan ini adalah kuncinya, adalah soal waktu. Rebus terus hingga air di dalam panci yang tadinya 3 gelas, menyusut dan tersisa kira-kira hanya 1 gelas saja. Ini menandakan bahwa saripati dari daun salam sudah benar-benar pekat dan menyatu dengan air. Setelah itu, matikan api. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Saring air rebusan tersebut ke dalam sebuah gelas dan tunggu hingga hangat. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah 1 gelas ini di pagi hari. Penting, lakukan ritual ini selama 7 hingga 10 hari berturut-turut. Lalu setelah itu berikan jeda istirahat selama 1 minggu, sebelum Anda mengulanginya lagi jika perlu. Jangan diminum terus-menerus tanpa jeda. Mengapa harus ada jeda istirahat? Ini adalah pertanyaan yang sangat cerdas dan menunjukkan kearifan dalam menggunakan herbal. Tubuh kita adalah sistem yang dinamis. Memberikan dorongan diuretik secara terus-menerus tanpa henti bisa membuat ginjal kita menjadi terlalu terbiasa atau bahkan lelah. Jeda istirahat selama seminggu memberikan kesempatan bagi ginjal untuk kembali ke ritme alaminya. Sebelum kita memberikan dorongan lagi, ini adalah seni keseimbangan antara terapi dan istirahat. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum rebusan daun salam ini, ibarat kita sedang melakukan general cleaning atau kuras habis untuk sistem pembuangan asam urat di tubuh kita. Kita memberikan dorongan kuat namun alami pada ginjal untuk membersihkan semua endapan, pasir dan kerikil yang mungkin sudah mulai menumpuk, sehingga saluran pembuangan kita kembali lancar. Mengatasi rasa malas itu perlu perjuangan. Pak Tirtayasa,
pasien saya dari Surabaya tadi. Awalnya mengeluh, repot juga ya dok, harus merebus setiap hari. Tapi setelah seminggu, mencoba dan merasakan linu di kakinya berkurang drastis, dan badannya terasa lebih enteng. Beliau berkata, repot sedikit di pagi hari tidak apa-apa dok, daripada harus repot menahan sakit sepanjang hari. Dan hebatnya lagi, bonus dari general cleaning ini tidak hanya akan dirasakan oleh sendi-sendi kita saja, manfaatnya ternyata menyebar ke seluruh penjuru tubuh. Manfaat tambahan pertama, rebusan daun salam juga terbukti sangat baik untuk membantu menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Manfaat kedua, sangat membantu melancarkan sistem pencernaan dan mengatasi masalah diare ringan. Manfaat ketiga, ia bersifat antioksidan dan antibakteri. Manfaat keempat, beberapa penelitian menunjukkan ia juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Dan manfaat kelima, aromanya yang khas memiliki efek relaksasi. Dukungan ilmiah pun sangat kuat. Berbagai penelitian dari institusi di seluruh dunia, termasuk yang pernah dipublikasikan di jurnal internasional sekelas Journal of Ethnopharmacology, telah mengkonfirmasi bahwa ekstrak daun salam memiliki efek signifikan dalam menurunkan kadar asam urat, efek hipoglikemik, dan juga gula darah. Membuktikan kearifan pengobatan tradisional yang sudah kita kenal sejak lama. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati, atau bahkan berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mencoba ramuan ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal yang sudah serius atau kronis, wajib konsultasi dulu. Kedua, jika Anda sedang hamil atau menyusui, sebaiknya dihindari. Ketiga, jika Anda akan menjalani operasi dalam waktu dekat, hentikan konsumsi rebusan ini minimal 2 minggu sebelumnya. Keempat, jika menyebabkan iritasi lambung atau MAH. Dan kelima, jika tekanan darah atau gula darah Anda menjadi terlalu rendah. Oleh karena itu, saya selalu berpesan pada pasien saya, sebelum memulai terapi herbal apapun, biasakan untuk mencatat kondisi awal Anda. Cek dulu kadar asam urat, gula darah, dan tekanan darah Anda. Setelah 10 hari rutin meminum rebusan ini, coba cek kembali. Dengan begitu, Anda memiliki data yang objektif untuk melihat apakah ramuan ini benar-benar bekerja untuk tubuh Anda. Jadilah ilmuwan bagi diri Anda sendiri. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli segepok daun salam di pasar mungkin lebih murah dari ongkos parkir di rumah sakit. Tapi kemampuannya untuk membantu membersihkan tubuh kita dari sampah asam urat yang menyakitkan, itu sungguh tak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus merasa frustrasi dengan diet ketat yang seolah tidak membuahkan hasil? Ataukah kita mau menambahkan senjata rahasia dari alam ini ke dalam gudang persenjataan kita untuk melawan asam urat dengan lebih cerdas dan lebih tuntas? Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali para pejuang asam urat yang mungkin sudah putus asa karena sudah pantang makan itu, tapi hasilnya nihil. Mereka harus tahu tentang musuh tersembunyi seperti gula dan solusi sederhana ini. Jadilah sumber harapan bagi mereka. Bagikan video ini sekarang juga. Jangan lupa, jika informasi ini mencerahkan, tekan tombol like, dan yang paling penting, wajib subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berjuang bersama. Satu share dari Anda bisa mengurangi penderitaan satu orang dari serangan nyeri asam urat. Di video selanjutnya, kita akan bongkar tuntas 3 jenis sarapan yang paling buruk dan harus dihindari oleh para penderita kolesterol tinggi. Ingatlah selalu pesan saya. Alam sudah menyiapkan apoteknya yang luar biasa. Tugas kita adalah belajar resepnya dengan benar dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.